Renungan Harian menurut Katekismus Heidelberg dipersembahkan oleh Sinode Gereja Kristus Tuhan. Pertanyaan ke-32, tapi mengapa Anda disebut orang Kristen dan saya diurapi untuk mempersembahkan diri saya kepadanya sebagai suatu korban ucapan syukur yang hidup? Bandingkan Roma 12 ayat 1 dan 1 Petrus 2 ayat 5 dan 9. Hari ke-83. Saudara, orang Kristen adalah mereka yang memiliki tugas kerajaan dan misi yang harus diselesaikan. Kita bukan hanya melakukan pekerjaan kita, apakah kita sebagai pegawai negeri, pengusaha, karyawan, pelajar, mahasiswa, dan berbagai macam karir yang kita miliki. Kita adalah pembawa gambar kerajaan Allah. Kita adalah milik Kristus dan kita telah ditunjuk dan diurapi untuk menjalankan tugas-tugas kerajaan, keimamatan, dan kenabian dalam semua panggilan pekerjaan dalam hidup kita. Kita telah diurapi untuk mengakui namanya di dunia. Kita semua harus hidup secara profetis, yaitu hidup yang memberitakan kasih dan kebaikan Allah kepada manusia. Kita juga dipanggil untuk mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Persembahan hidup ini merupakan rangkaian dari ucapan syukur atas segala karunia yang Tuhan nyatakan kepada kita. Hidup itu sendiri adalah nyala api yang dapat dibakar bagi Allah. Saudara, Rasul Paulus telah meringkas keuniversalan kemurahan Allah di dalam Roma pasal 11 ayat 30 sampai dengan 32. Dan dia juga memuji Allah karena hal itu. Sekarang dia memanggil orang Kristen untuk meresponi kemurahan Allah yang besar ini. Respons yang diberikan kepada Allah bukanlah respons yang sederhana seperti membalikan telapak tangan, seolah-olah kita membayar kembali kepada Allah atas apa yang telah Dia lakukan bagi kita. Kemurahan Allah bukan hanya sekedar mengenai manfaat masa lalu yang telah kita terima, melainkan kemurahan itu terus berlanjut yang nampak dalam kuasa-Nya yang bekerja melalui kita. Saudara, persembahan diri yang hidup merupakan persembahan rohani yang mencakup pikiran dan hati kita. Persembahan kita adalah persembahan yang rasional sebagai makhluk yang memiliki relasi dengan Allah dan bukan persembahan diri di bawah dominasi dosa. Ibadah yang dapat diterima oleh akal sehat adalah ibadah yang sesuai dengan kebenaran kitab suci. Persembahan diberikan sebagai respons yang keluar dari pemahaman yang benar akan kebenaran dalam firman-Nya. Persembahan hidup kepada Allah adalah suatu tindakan yang terus-menerus di segala tempat dan waktu. Saudara, Chrysostom, seorang pengkhotbah ulung di gereja mula-mula, mengatakan bahwa persembahan tubuh yang benar kepada Allah adalah hal yang nyata. Jika mata kita tidak lagi diarahkan pada hal yang jahat, maka mata sudah menjadi persembahan yang hidup kepada Allah. Jikalau lidah tidak berbicara hal yang kotor, maka itu adalah persembahan yang benar di hadapan Allah. Kalau tangan kita tidak dipakai untuk melakukan tindakan yang melawan hukum, maka itulah persembahan yang benar di hadapan Allah. Saudara, semua tindakan lahiriah kita seharusnya lahir
dari hati dan pikiran yang takut kepada Allah. Itu adalah respon iman dan ibadah yang sejati. Serahkan diri, hidup bagi Dia, segenap hidupku muliakan Tuhan. Dengan setia turut perintahnya, tanggung salibku, ikut jejaknya. Oh Yesus penolongku, ku serahkan diriku, karena Engkau telah serahkan hidupmu gantiku. Hanya Engkau Tuhanku, hatiku tak tahu, sepanjang umur hidupku, Tuhanku milikmu. Oh Tuhan Yesus, mati gantiku, hapus dosaku, damai denganmu, untuk membalas cinta kasih-Mu. Ku serahkan diri, taat perintahnya. Oh Yesus penolongku, ku serahkan diriku, karena Engkau telah serahkan hidupmu gantiku. Hanya Engkau Tuhanku, hatiku tak tahu, sepanjang umur hidupku, Tuhanku milikmu. Setiap waktu kerja bagi Dia, segenap tenagaku hanya baginya. Meski ku susah, ku rela tahan, tetap setia kepada Tuhan. Oh Yesus penolongku, ku serahkan diriku, karena Engkau telah serahkan hidupmu gantiku. Hanya Engkau Tuhanku, hatiku tak tahu, sepanjang